رداح وغرا وهو النبي الماحي محمد الوجه كالمصباح محمد ما حظل ما ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. Karena kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita, ya, baru kemudian kita langitkan tuh doa-doa kita. Adabnya yang kedua apalagi Bu? Doa juga yang sopan, jangan maksa, jangan kayak apa orang kan, jangan kayak preman lagi malakin duit Bu, dia kan maksa ya. Dia minta nih, tapi maksa gitu ya, dengan cara yang kasar dan segala macam. Maka ada berdoa juga sama, nggak boleh kita maksa, nggak boleh kita kayak sok-sokan bahwa harus nih Allah harus ngabulin atau apa nggak boleh. Ya, jadi harus maksa. Sama juga kita kalau ada orang mau minta sama kita nih, minta bantuan kah, mau minta pinjaman kah, apapun itu. Nah kalau dari awal dia udah nggak enak gayanya, gimana kita mau ngasihnya, kan gitu ya. Ini apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi adabnya dijaga, tidak boleh memaksa. Yang ketiga tadi harus bersabar, tidak boleh meminta untuk segera disegerakan, harus gitu ya. Allah harus apa segala macam. Ya harus bersabar. Kita sebagai seorang hamba tadi ya meyakini tadi Allah yang paling tahu, Allah yang paling tahu kebaikan yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang kita doakan, kita yakin pasti Allah kabulkan. Tapi tetap kita tahu, bersabar menunggu. Ya, bersabar kita menunggu. Kemudian kapan dikabulkannya, apakah dikabulkan dalam bentuk yang lain dan lain sebagainya. Dan yang pasti tadi ikhlas, ya harus ikhlas. Seperti yang diajarkan Umar bin Khattab tadi, ya berdoa itu nikmati saja, bagian dari proses kita apa Bu, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian tadi pamrih misalnya, ngerasa udah tahajud tiap hari, ngerasa udah sedekahnya banyak, ngerasa udah duhanya istiqomah, sholatnya selalu di awal waktu, terus segala macam, seolah-olah itu jadi kompensasi. Karena semua amal ibadah ini harus dikabulkan. Nah itu ya, nggak boleh. Jadi tetap harus ikhlas. Ya, tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari adab-adabnya. Berbicara tentang ikhlas berdoa tadi Bu, beda dengan tawassul. Nah, itu tahu tawassul Bu? Ya. Tawassul itu kita kayak apa? Mencari pengantar, mencari pengantar. Bisa jadi doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan di dunia Bu. Ya halo, ya tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah tangguhkan dan nanti dijadikan berubah kompensasinya menjadi kebaikan yang akan diberikan di akhirat. Ya, jadi nggak akan pernah rugi kita yang namanya berdoa. Dan yang keempat, bisa jadi 1, 2, 3 tadi mungkin nggak kita dapat, ternyata alasannya yang keempat, ternyata doa itu terhalang. Apa Bu? Doa itu terhalang, bukan Allah nggak mau ngabulin, tapi terhalang. Terhalang oleh apa? Dosa. Terhalang apa lagi Bu? Kezaliman yang pernah kita lakukan. Bisa jadi itu karena terhalang, sehingga doa itu nggak mampu untuk naik ke atas. Bukan Allah yang nggak mau, tapi doa itu terhalang. Ya, maka ini yang menjadi 4 keyakinan kita. Maka gimana caranya? Yang pertama tadi doanya jangan sampai terhalang. Maka kita diajarkan oleh para ulama
Bagaimana adab kita berdoa, Bu? Baca tahmid, ya kan? Baca sholawat, istighfar banyak-banyak, minta ampun dulu sama Allah, biar dosa-dosa kita diampuni. Nah gitu ya, biar gak ada penghalang-penghalang doa kita dilangitkan. Gak ada penghalang di doa kita biar nyampe sama Allah. Ya, kedoliman yang kita lakukan, apalagi kalau sama manusia, itu harus diminimalisir. Jangan sampai terhalang karena kedoliman yang kita lakukan kepada saudara kita. Ya, baru kemudian kita langitkan tuh doa-doa kita. Adabnya yang kedua apalagi, Bu? Doa juga yang sopan. Jangan maksa amal soleh. Jadi seperti contohnya ada riwayat Rasul menyampaikan ada 3 pemuda, yang pemuda itu kemudian terkurung di dalam goa. Kan dia nggak bisa keluar tuh, karena kemudian tertutup oleh batu yang sangat besar. Saking mereka kepengen keluar, karena mau nggak mau harus menyelamatkan hidupnya, gitu ya. Maka kemudian mereka berusaha sedemikian rupa, nggak bisa juga geser batu besar. Sampai akhirnya masing-masing di antara mereka bertawasul ketika berdoa. Apa itu tawasul? Itu akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawabannya aku dekat. Allah itu sangat dekat. Barangkali kalau kita merasa jauh dari Allah, bukan Allahnya yang jauh. Siapa yang jauh? Kitanya yang sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau kita nggak lihat Allah itu ada, sebenarnya bukan Allah nggak ada, tapi mata hati kita yang tertutup sehingga nggak bisa melihat bahwa Allah itu selalu ada buat kita. Allah itu setia kan, Bu? Setia. Yang paling setia itu Allah, nggak pernah sedikit pun meninggalkan kita, walaupun kita khianat sama Allah. Ya benar nggak, Bu? Walaupun kita maksiat sama Allah, Allah itu nggak pernah berpaling dari kita, gitu ya. Jadi Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i, dan aku akan mengijabah setiap orang yang berdoa kalau dia berdoa. Kata Allah, idza da'ani, kalau dia berdoa. Jadi artinya di ayat ini Allah kasih tahu banyak-banyak doa, gitu ya, karena aku pasti akan mengijabah orang yang berdoa, orang yang meminta. Nah, tinggal masalahnya, tapi kalau saya doa kayaknya kok nggak kabul-kabul juga, tuh gimana ceritanya? Maka para ulama menyebutkan yang pertama, bisa jadi bukan doa kita tidak dikabulkan, tapi doa kita yang pertama belum diijabah, ditunda dikabulkannya, gitu ya. Atau apa, Bu, kalau nggak ditunda dikabulkannya? Digantikan dengan kebaikan yang baik. Kenapa begitu? Karena Allah yang paling tahu apa yang baik untuk kita. Misal nih, selain Bu Rohimah, ada juga yang kepengen nikah lagi, misal. Ada setia, ada Capidi, gitu ya, Tari, Yana. Ya kan, misalnya. Tapi karena Allah yang paling tahu, Bu, apa yang baik untuk kita, bisa jadi mungkin gitu ya, ternyata nggak nikah juga nih, cuma sekali waktu itu aja. Tapi bisa jadi Allah gantikan yang tadi kita minta